Berpikir apa yang bisa kita lakukan hari ini. Just do our best and let God do the rest. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Belva Devara terlahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990. Terlahir sebagai sulung dari 3 bersaudara dengan orang tua berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, sebuah keluarga yang sangat sederhana. Beliau menempuh pendidikan SMA di SMA Presiden Bekasi dan selalu menduduki peringkat 1, bahkan mendapat beasiswa. Nah, lucunya, Pak Belva pernah bolos sekolah beberapa bulan untuk fokus persiapan masuk di NTU atau Nanyang Technological University di Singapura karena beliau mendapatkan program beasiswa double degree S1. Dan pada saat itu beliau overload, setiap semester mengambil 6-7 mata kuliah per semester dibanding mahasiswa lainnya yang normalnya hanya 4-5 mata kuliah. Nah, setelah lulus kuliah di Singapura, beliau kembali ke Indonesia. Pertama, beliau bekerja unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian dan juga bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company dengan fokus transformasi sistem pendidikan dan proyek strategi kesehatan masyarakat. Ini adalah cerita from zero to hero dari Pak Belva Devara. Pak Belva dikenal sebagai seorang super achiever. Pertama, ketika SMA, beliau selalu menjadi ketua OSIS dan selalu ranking 1. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang mendapat beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan untuk double degree postgraduate jurusan Master of Public Administration di Harvard dan MBA di Stanford. Beliau juga sebagai mahasiswa tamu di MIT dan banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Apa achievement Pak Belva dalam dunia bisnis? 2016 sampai sekarang, dan ini adalah di mana beliau terkenalnya ya. Beliau merupakan CEO dan co-founder dari Ruang Guru. Beliau mendirikan Ruang Guru bersama Pak Iman Usman. Beliau mendapatkan suntikan dana dari investor luar negeri yaitu East Venture dan Ventura Capital. Beliau memiliki jumlah karyawan 4.000 orang. Beliau memiliki guru les private sebanyak 47.000 orang dan beliau menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru. Dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau adalah anggota Dewan dari Young Leaders for Indonesia. Tahun 2019, beliau mendapatkan gelar Marketer of the Year dan beliau mendapatkan juga CEO of the Year dari Metro TV. Dan Pak Belva pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden di bidang inovasi tahun 2019 sampai 2020 walaupun hanya 6 bulan. Nah, apakah Pak Belva pernah mengalami tantangan selama karirnya sampai menjadi sukses? Pasti ada. Apa nih doing the impossible-nya dari Pak Belva? Yang pertama, ketika beliau sekolah di Singapura, beliau butuh penyesuaian diri. Kenapa? Karena semua ujiannya, tulisannya semua dalam bahasa Inggris. Apakah Pak Belva pernah gagal? Sering. Karena beliau sebagai background keluarga PNS, bukan keluarga pengusaha, tentu perlu modal. Dan beliau perlu investor. Dan seringkali beliau ditolak oleh investor. Karena mungkin idenya dianggap kurang mumpuni. Lalu apalagi nih permasalahannya dalam mencari modal? Tidak dipercaya, masih muda, sehingga dianggap belum punya track record. Dan karena itu beliau harus ngomong dengan banyak sekali investor. Lalu apalagi beliau juga tidak punya koneksi dengan pemerintah. Dan untuk ketemu dan bangun koneksi dengan pemerintah, Pak Belva harus kumpulin uang untuk naik pesawat, ketemu pejabat. Dan bahkan waktu mau ketemu pejabat harus nunggu lama, udah bikin janji, akhirnya di cancel, nggak ketemu. Dan pada saat beliau membangun usahanya, beliau harus mengumpulkan uang, harus pinjam dari orang untuk membayar gaji dari ratusan karyawan untuk hanya menutupi biaya operasional. Nah, apa nih kiat sukses yang kita bisa belajar dari Pak Belva Devara? Yang pertama, selalu punya harapan. Berpikir apa yang bisa kita lakukan hari ini. Just do our best and let God do the rest. Ketika gagal, Pak Belva juga berpikir bahwa this is not about me, tapi demi visi. Jadi Pak Belva semangat untuk terus maju walaupun mengalami kegagalan demi kegagalan karena beliau punya visi untuk memajukan pendidikan dari anak Indonesia. Yang ketiga, beliau memiliki kiat sukses, yang penting melangkah dulu, mulai dulu. Jadi jangan take it personally untuk setiap kegagalan yang kita lakukan. Yang penting terus melakukan perbaikan untuk perubahan yang lebih baik. Contohnya ketika Pak Belva, waktu itu tadi saya udah bilang di awal bahwa beliau selalu mendapat ranking pertama di SMA. Namun ada satu mata pelajaran yang dia jeblok, yaitu nilai Mandarin. Pak Belva bisa ngambil keputusan, udahlah Mandarin ini nggak penting, ya kan? Tapi beliau terus belajar giat hingga dapat nilai Mandarin tertinggi di kelasnya.
Yang keempat, kiat suksesnya adalah stay humble. Jangan berpikir bahwa kita sudah berhasil, tapi selalu fokus pada apa yang harus kita kerjakan dengan lebih baik. Yang kedua, kegagalan sering datang ketika kita merasa sudah di atas angin. Maka itu untuk kita stay humble, kita harus terus belajar dan belajar terus. Kiat sukses yang kelima adalah harus passionate atau penuh semangat. Lakukan hal yang menurut kamu penting, itu akan membuat kamu semangat. Namun terkadang dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang mungkin itu bukan passion kita. Nah, kiat sukses dari Pak Belva adalah kita spend 20% dari waktu kita untuk hal yang kita sukai dan 80% dari waktu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban sampai 20% itu menjadi hal yang sangat besar dan berhasil, maka itu bisa menggantikan 80% kewajiban kita. Yang keenam, penting sekali untuk memiliki partner dalam bisnis. Seperti Pak Belva memiliki partnernya yaitu Pak Iman Usman. Karena kenapa? Ketika kita gagal, ketika kita down, ketika kita menghadapi tantangan, partner bisnis itu bisa saling mengingatkan dan memberi kita semangat dalam berbisnis. Kalian yakin kawan Scale Up pasti terinspirasi oleh cerita dari Belva Delvara. Karena banyak banget kawan Scale Up bisa ambil dan jadikan sebagai inspirasi dalam membangun pribadi yang punya tujuan dan cita-cita untuk sukses dalam berbisnis. So, kawan Scale Up, jika Anda punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing di kolom komentar di bawah ini. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan!